Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merosa Emilia Harahap, NPM 21082602444, blog hematologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang leukemia. Saya mulai dari definisinya sendiri. Leukemia adalah keganasan hematologi yang berasal dari transformasi ganas sel punca hematopoietik di sumsum tulang. Penyakit ini ditandai oleh proliferasi tidak terkendali leukosit abnormal, blast atau sel matul yang abnormal, yang mengganggu pembentukan sel darah normal sehingga menyebabkan anemia, trombositopenia, dan gangguan fungsi leukosit. Menurut WHO, leukemia diklasifikasikan berdasarkan asal sel, mieloid atau limfoid, dan perjalanan penyakit akut atau kronis. Kemudian saya lanjut untuk klasifikasi leukemia, yaitu yang pertama ada akut limfoblastik leukemia, berasal dari limfoblast. Ini paling sering terjadi pada anak-anak dan perjalanan penyakitnya cepat. Kemudian yang kedua ada akut myeloid leukemia, yaitu berasal dari myoblas, lebih sering pada dewasa dan membutuhkan terapi yang sesegera mungkin. Kemudian yang ketiga ada kronik limfositik leukemia, yaitu berasal dari limfosit B matur, berkembang perlahan dan umumnya pada usia lanjut. Kemudian yang terakhir ada kronik myeloid leukemia, yaitu berasal dari sel myeloid yang ditandai dengan adanya kromosom Philadelphia atau BCR ABL1. Kemudian untuk etiologinya atau penyebabnya sendiri yaitu bisa terjadi karena kelainan genetik, riwayat keluarga, paparan radiasi dosis tinggi, paparan bencana, kemoterapi sebelumnya, kemudian pada orang yang merokok, kemudian pada Down syndrome dan kelainan myelodiplasia. Kemudian yang terakhir karena infeksi virus tertentu, misalnya HTLP1 pada beberapa jenis leukemia. Kemudian untuk faktor resikonya yaitu pada usia lanjut, berjenis kelamin laki-laki, paparan bahan kimia industri, kemudian karena radiasi, dan kelainan kromosom dan riwayat keluarga dan gangguan imun. Kemudian lanjut untuk patofisiologi dari leukemia ini, yaitu terjadi dari proses mutasi tunggal dari sel progenitor pada sistem hematopoiesis yang menyebabkan sel mampu untuk berproliferasi secara tidak terkontrol yang dapat menjadi suatu keganasan, dan sel prekursor yang tidak mampu berdiferensiasi pada sistem hematopoiesis. Pada leukemia ini terjadi keganasan sel darah pada limfoid, mieloid ataupun pluripoten. Penyebab dari hal ini belum sepenuhnya diketahui, namun diduga berhubungan dengan perubahan susunan dari rantai deoxyribonucleic acid. Faktor eksternal juga dinilai mempengaruhi seperti bahan-bahan obat bergugus alkil, kemudian juga radiasi dan bahan-bahan kimia. Faktor internalnya yaitu kromosom yang abnormal dan perubahan dari susunan DNA. Perubahan susunan dari kromosom mungkin dapat mempengaruhi struktur atau pengaturan dari sel-sel onkogen. Leukemia pada sel limfosit B terjadi translokasi dari kromosom pada gen yang normal berproliferasi menjadi gen yang aktif untuk berproliferasi. Hal ini menyebabkan limfoblas memenuhi tubuh dan menyebabkan susunan tulang gagal untuk berproduksi dan akhirnya menjadi pantositopenia. Untuk manifestasi klinisnya yaitu tergantung akibatnya, namun gejala umumnya berupa demam, mudah lelah, berat badan menurun, berkeringat malam, serta nafsu makan menurun. Kemudian akibat dari anemia ini yaitu bisa pucat, sesak, dan jantungnya berdebar. Kemudian akibat dari trombositopenia yaitu bisa mimisan, gusi berdarah, peteki, dan memar spontan. Kemudian kalau diakibat dari neutropenia yaitu infeksi berulang
dan demam persisten. Kemudian untuk infiltrasi organnya, pembesaran kelenjar getah bening, hepatomegali, splenomegali, nyeri tulang dan nyeri sendi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dari leukemia ini, yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap, CBC, asupan darah tepi, hitung diferensial leukosit, biopsi sum tulang, dan ataupun fungsi lumbal pada AAL. Kemudian untuk diagnosisnya, pada leukemia akut biasanya ditemukan lebih dari 20% blast di sumsum tulang dengan pengecualian genetik tertentu. Untuk tata laksananya sendiri, kita bisa melakukan kemoterapi, merupakan terapi utama pada AAL dan AML. Kemudian target terapi contohnya imatinib, dasatinib, nilotinib, midostaurin, dan venetoclax. Kemudian kita juga bisa melakukan imunoterapi seperti monoklonal antibody, kemudian CAR T-cell terapi atau indikasi tertentu. Kemudian kita juga bisa melakukan transplantasi sel punca hematopoietik, dipertimbangkan pada pasien risiko tinggi ataupun yang mengalami relapse. Kemudian yang terakhir, bisa kita melakukan terapi suportif seperti transfusi darah, transfusi trombosit, pemberian antibiotik, anti jamur, hidrasi, dan pencegahan sindrom lisis tumor. Kemudian untuk komplikasi dari leukemia ini bisa terjadi infeksi berat, sepsis, perdarahan masif, kemudian sindrom lisis tumor, leukositasis, gagal organ, dan relapse serta efek samping dari kemoterapi. Untuk prognosis dari leukemia ini, prognosisnya bergantung pada jenis leukemianya, kemudian pada usia pasiennya, mutasi genetiknya, respon terhadap terapi, jumlah blastnya, dan penyakit penyertanya. Secara umum, AAL anak memiliki angka kesembuhan lebih dari 85%. Kemudian kalau dia AML memiliki prognosis yang lebih bervariasi. Kemudian kalau dia CML memiliki prognosis yang sangat baik dengan terapi target modern. Kemudian kalau dia CLL dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan terapi yang tepat. Kemudian untuk edukasi pada pasien, yaitu kita bisa memberitahukan kepada pasien cara memahami bahwa leukemia adalah kanker darah yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Kemudian juga mengikuti jadwal kemoterapi ataupun terapi target sesuai anjuran dokter. Kemudian segera melapor bila mengalami demam lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian ataupun adanya pendarahan dan sesak napas. Kemudian menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit untuk mengurangi risiko infeksi. Kemudian mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup cairan terutama selama kemoterapi. Dan yang terakhir, kita bisa memberitahukan kepada pasien untuk menghindari aktivitas yang berisiko menyebabkan cedera atau perdarahan bila trombositnya rendah. Baik, segitu saja penjelasan dari leukemia. Berikut referensi yang saya gunakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.